Ya, terima kasih Pak Dwi. Selamat pagi semua. Senang sekali bersama Fauzi dari Medan. Sesuai dengan judul topik pagi hari ini, copy trade ya, di mana fungsi tools itu bisa kita akses dari platform MetaTrader 4. Ya, untuk saat ini kita akan mulai dulu. Pertama-tama sekali, eh, semuanya ini akan berfungsi dan berjalan baik jika kita sudah memiliki registrasi account di website mkl5.com ya. Jadi pertama sekali kita harus memulai melakukan registrasi di website mkl5.com. Di situ nanti kita akan mendapat fanpage kita seperti layaknya Facebook ya Pak Dwi ya. Kita kurang lebih bahasa umumnya adalah sosial medianya para trader ya yang terkoneksi sama-sama terhubung yang menggunakan MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5. Nah, sekali lagi kita wajib melakukan registrasi di mkl5.com. Nanti setelah terregistrasi di platform MetaTrader kita akan terkoneksi secara rinci di bagian menu paling bawah ya. Di bagian menu paling bawah di sini ada bagian trading, exposure, account history, news, signal, market, dan code base. Nah, di di mkl5.com juga apa yang ada tertera di bagian code base dan signal juga ada di MetaTrader kita. Nah, teman-teman semua nanti bisa dicek apakah platform MetaTrader Anda sudah memiliki fitur dan fasilitas copy trade dengan adanya tambahan menu tabulasi signal di bagian terminal toolbox di bagian bawah MetaTrader-nya ya. Oke, setelah kita melakukan registrasi nanti di bagian paling kanan ada bagian registrasi, kita harus melakukan verifikasi dulu data di sana untuk bisa terkoneksi dari account MetaTrader kita ke semua trader di dunia belahan mana saja. Baik, caranya akan saya tunjukkan dengan sederhana dan gampang. Di bagian signal, ya di bagian signal MetaTrader kita akan banyak pilihan orang-orang yang sama-sama trading dengan kita. Ya, kalau di sini account real, kalau kita akses account real, maka yang terlampir dan tertera di bagian signal ini adalah account real juga. Kalau nanti di sini account demo, maka di tempat kita akan tampil juga signal-signal yang account demo. Jadi tidak campur aduk antara yang demo dan yang real. Kebanyakan untuk yang account real akan ada tampilan harga di sini, berapa yang harus kita bayar kepada orang yang memberi signal tersebut ya. Mari kita langsung saja, misalkan kita buka bagian signal, anggap saja ini account real, lantas kita klik bagian angka 20 dolarnya di situ. Nah, akan muncul konfirmasi pertama ya. Ini akan ada dua konfirmasi. Konfirmasi pertama menyatakan bahwasanya apakah Anda setuju dengan signal yang namanya seperti tersebut ini ya, nama signalnya, dan MetaTrader menjelaskan kepada Anda di sini disebutkan adalah real account ya. Jadi ini benar-benar account beneran, bukan account demo. Siapa penciptanya, kemudian di mana si pemberi signal itu tradingnya, kemudian sejauh ini sudah berapa persen progresnya, berapa harga dan biaya yang harus kita bayarkan kepada si provider ini dengan rentang waktu 1 bulan dari pertama sekali mulai kita aktifasi. Nah, setelah kita setuju dengan apa yang kita pilih ini, kita wajib memasukkan password MKL5 kita dari registrasi di awal di website MKL5. Nah, kalau passwordnya di sini salah, maka MKL5 Community Dialog Box ini tidak akan memunculkan OK ya, notifikasikan OK. Nah, artinya tingkat security dan keamanan dari MKL ini sangat tinggi, sehingga kesalahan kecil pun tidak bisa akan memberikan akses kepada Anda. Nah, kalau MKL5 passwordnya benar, maka OK-nya akan muncul, baru kita klik, akan muncul konfirmasi kedua. Ya. Di sini dijelaskan sekali lagi,
Anda wajib mengetahui aturan main bagaimana supaya signal ini bisa terkoneksi. Ya seperti internetnya harus hidup 24 jam, kemudian beberapa hal lainnya mengenai perhitungan kalkulasi load. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu. Kemudian di sini ada aturan bagaimana besaran persentase dari modal yang kita gunakan untuk menentukan jumlah lot yang akan tereksekusi. Kemudian yang lebih menariknya lagi, di sini ada bagian batasan stop equity ya. Jika kita contohnya punya modal 100 juta atau 10.000 US dollar, maka bisa saja ini dibatasi koneksinya tidak berjalan jika equity di bawah 5.000. Jadi kita tinggal set secara otomatis jika equity kita sebesar ini kita proteksi, maka signal yang diberikan oleh si provider tadi tidak berjalan lagi ya. Artinya ini menarik dan sangat aman ya, aman dalam tanda kutip, memberikan batasan risiko ya, sangat aman memberikan batasan risiko sebesar apa toleransi risiko yang bisa Anda terima ya. Ini nanti kita bahas lebih lanjut. Pak Dwi, sebelum saya lanjut barangkali ada komentar, Pak? Iya, berarti ada pengamannya sebelum terjadi margin call ya. Tergantung kita juga stop equity sampai di berapa. Kemudian juga kita penggunaan lot juga maksimal penggunaan berapa dihitung berdasarkan dana yang kita pergunakan dibandingkan dengan dana si provider sinyal, Pak Fauji. Iya benar Pak. Jadi seperti layaknya kita mempekerjakan seorang trader profesional untuk mengelola portofolio account di MetaTrader kita dengan batasan risiko sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, jadi cukup fair antara provider signal dengan apa yang kita inginkan dari tingkat risiko yang bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Kita lanjut Pak. Ya silakan Pak. Ya, jika signal berhasil, fase pertumbuhan equity-nya, berapa lama dia melakukan transaksi, contoh misalkan ini AAAA angka sekian, memiliki profit 415% lebih selama 173 minggu ya. Dan Anda yang subscribe di sini. Nah, kita coba lihat mana subscriber terbanyak, kita ikut. Misalkan begini, kita klik si AAA ini. Nah, ternyata ini ada keterangan yang berbahasa Mandarin ya. Nama si autornya, penciptanya namanya Choping Yin ya, Choping Yin. Dan ini transaksinya di akun demo. Kita lihat di sini depositnya $5.000 dan sejauh ini sudah memiliki equity sebesar 25.000 ya. Nah, kalau kita lihat detail transaksinya, Anda bisa langsung klik ke nama si Choping Yin ini atau ke MKL5 community ya. Kita klik begini langsung, maka akan terkoneksi ke account si Choping Yin ini tadi ya. Nah, di sini kita bisa lihat si trader ini sudah melakukan transaksi sejak 2012, performa tahunannya 33%, ada yang 148%. Di tahun 2014 si Choping Yin ini pertumbuhannya 34%, totalnya 415% sampai ini hari. Nah, kita bisa juga lihat di sini transaksi si yang bersangkutan ini 5 jam terakhir ada melakukan transaksi ya. Dan Anda bisa melihat histori si Choping Yin transaksi dengan catatan Anda wajib terregistrasi dulu ya, atau sebelumnya Anda sudah melakukan login. Nah, misalkan kita buat contoh di sini, kita buat login yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, kita bisa lihat transaksi si yang bersangkutan 5 jam terakhir dia ada melakukan sell Euro GBP.
dan profit 45 US dollar ya. Nah, ini bisa diterapkan di account kita secara otomatis tanpa kita harus melakukan repot-repot transaksi secara manual, walaupun mungkin Anda masih suka trading manual. Tapi ini adalah pilihan yang bisa kita pakai dengan memanfaatkan trader-trader jagoan di luar sana, atau mungkin barangkali dari Indonesia ya, bisa kita mengaplikasikan cara mereka transaksi di account kita. Nah, kita akan coba di sini, si Chopingin akan kita subscribe. Sesudah kita klik signal tadi ya, sesudah kita klik signal si Chopingin tadi, langsung klik saja di bagian free ini ya. Kalau account real dia berbayar di sini. Nah, kita klik di sini. Nah, akan muncul konfirmasi pertama ya. Ada konfirmasi pertama, kalau Anda sudah registrasi sebelumnya, cukup klik yang di bagian bawah ya. Kalau kita sudah punya account di MKL5. Kalau belum, Anda harus registrasi seperti tadi. Nah, coba kita login dulu. Nah, setelah berhasil, maka akan ada konfirmasi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nama signalnya AAAA sekian-sekian, dan dia sampaikan di sini demo account ya. Jadi kalau di account real akan tertulis real account dari si Chopingin tadi. Nah, setuju dari mulai hari ini sampai sebulan ke depan, masukkan sekali lagi password MKL5 kita ya, supaya terkoneksi ke account platform MetaTrader kita. Nah, akan muncul tulisan OK di sini, berarti sudah benar passwordnya. Kita klik. Nah, akan muncul di sini you already subscribe to EA Look Money ya. Sudah terkoneksi dan sudah terhubunglah account kita ini ya. Account kita sudah terkoneksi dengan si subscriber signal ini. Coba kita lihat di transaksinya. Nah, ternyata si Chopingin tadi ini ada melakukan transaksi ya. Tapi di sini belum bukan punya si Chopingin, tapi ini pribadi punya manual kemarin kita klik buy Aussie. Nah, kalau nanti terkoneksi, nah kan ada komen di sini signal dari EA Look Money GBP USD. Karena saat ini tidak ada terkoneksi, maka sebaiknya transaksi manual kita clearkan dulu. Ya. Maka nantinya akan terkoneksi dengan si account si EA Look Money. Saya rasa ini sangat menarik, bisa kita manfaatkan. Kesimpulan dari transaksi menggunakan copy trade, kita bisa melakukan kegiatan lain tanpa harus memonitor 24 jam di depan komputer untuk melakukan transaksi buy atau sell ya. Kita bisa memilih siapa trader-trader jagoan di dunia atau di mana saja sesuai dengan tingkat resiko dan modal yang kita miliki. Kemudian kita bisa bayar mereka dengan seharga yang cukup terjangkau dan tidak begitu mahal secara kekuatan kemampuan finansial kita ya, murah-murah saja. Ya Pak Dwi, intinya ini kita bisa menggaji orang untuk transaksi dan transaksi mereka juga sama dengan transaksi yang akan tercopy di account kita. Jika mereka profit, maka tempat kita juga akan profit. Sangat fair sekali. Itu saja barangkali Pak Dwi untuk saat ya, ini. Jadi Pak Fauzi ada pertanyaan ini, apakah kedua akun antara akun si follower atau subscribe dengan akun sinyal provider harus berjalan, Pak? Akun kita yang harus 24 jam hidup Pak Dwi ya. Akun kita ya. Karena kita intinya adalah mengikuti koneksi dia. Artinya kalau misalkan si Azhar Fauzinur ini mengikuti si Chopingin yang kebetulan tinggal di Amerika Serikat dan dia lebih cenderung tradingnya di jam 1 siang Amerika ya, dan di Indonesia kebetulan ini sedang jam 1 dini hari pagi. Maka kalau misalkan PC saya off, maka akunnya si Chopingin tadi tidak akan mengeksekusi akun di tempat kita. Tapi kalau PC saya 24 jam hidup, ada peluang yang ditransaksikan oleh si Chopingin di jam 1 Amerika, maka di jam 1 dini hari tempat saya juga akunnya tercopy transaksinya. Intinya kita yang harus on terus 24 jam, Pak. PC-nya, Pak. Oke.
Mungkin saja kita dapat mempergunakan tools dari MK5 yaitu VPS yang disediakan MK5 atau mempergunakan server tersendiri dari kita sendiri dengan menyewa dengan banyak di pasaran mengenai server yang bisa terkoneksi 24 jam. Oke, Pak Fauji, mungkin begitu saja morning briefing yang cukup membantu kita dalam melaksanakan transaksi kemudian menawarkan ke calon nasabah kita. Namun harus diingat juga bahwa performa masa lalu tidak mencerminkan 100% performa ke depannya. Jadi itu disclaimer-nya. Kemudian kesimpulan yang bisa didapat pada morning briefing kali ini. Jenis account yang bisa dilaksanakan copy trade di Monex adalah jenis account market execution pertama. Kemudian kedua juga harus terregistrasi terlebih dahulu di mk5.com. Kemudian juga ternyata di copy trade ini disediakan fitur untuk pengaman untuk menghindari margin call. Nanti tools-toolsnya mungkin akan lebih detail diperlihatkan dalam setiap morning briefing mengenai copy trade ini. Kemudian juga harus tetap terkoneksi account kita sebagai subscriber dengan menjalankan platform Monex Trader secara 24 jam agar dapat mengcopy dengan sempurna dari provider sinyal tersebut. Oke, sangat membantu Pak Fauji. Terima kasih atas morning briefingnya. Terima kasih rekan-rekan semua yang telah mengikuti morning briefing kali ini. Semoga seluruh informasi ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Selamat pagi dan selamat bekerja.